Shalom. Kami tim channel Al-Quran untuk Kehidupan mengucapkan selamat Natal bagi saudara kita umat Kristiani yang melaksanakan perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun ini. Dalam rangka ikut merayakan Natal, pada video kali ini, channel Al-Quran untuk Kehidupan membahas tentang Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran. Untuk menghormati umat Kristen yang melaksanakan perayaan Natal, secara khusus di video ini kami juga akan menyebut Nabi Isa dengan nama Yesus. Tentang Yesus yang akan kita bahas berdasarkan Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30. Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30 ini menjadi dasar bagi umat Islam menyatakan Yesus memiliki mukjizat, bisa berbicara sedari masih dalam ayunan. Apakah memang begitu? Yesus bisa berbicara dari waktu masih dalam ayunan? Sebelum kita bahas kemampuan Yesus yang bisa berbicara sedari masih dalam ayunan, kami menyampaikan kemampuan atau tahap perkembangan bahasa anak normal berdasarkan usia. Saat baru lahir. Ketika si buah hati baru lahir, bayi belum dapat mengucapkan apapun. Tetapi perkembangan bahasa anak di usia ini ditandai dengan kemampuannya untuk mengenali ritme, nada, dan kecepatan dari suara orang di sekitarnya. Usia 3-12 bulan. Orang tua sudah mulai bisa mendengarkan suara tertawa dan ocehan tanpa makna yang dilontarkan si bayi. Selain bersuara, anak juga dapat berkomunikasi dengan gerakan, seperti menggoyangkan tangan. Perlahan-lahan, anak mulai bisa mengucapkan kata pertamanya, biasanya saat anak berusia 12 bulan. Usia 12-18 bulan. Seusia ini, si kecil akan lebih sering mengucapkan kata-kata dengan makna tertentu, seperti kata dada yang merujuk ayahnya. Seiring berjalannya waktu, si kecil akan memperbanyak kosakatanya dan dapat mengerti apa yang diucapkan oleh orang sekitarnya. Begitu juga usia 18 bulan dan seterusnya. Seperti yang biasa kita lihat pada anak-anak, sudah mulai menambah kosakatanya dan sudah mulai saling mengerti dengan orang tuanya. Begitulah perkembangan anak, mulai dilahirkan hingga anak-anak. Di seluruh dunia, perkembangan anak seperti itu. Kalau ada kelebihan pada seorang anak, tidak akan terlalu signifikan, apalagi sampai mengaku menjadi seorang nabi. Tidak akan pernah ada. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi pada Yesus sesuai Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30? Kami tim channel Al-Quran untuk Kehidupan meyakini yang terjadi pada Yesus sesuai Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30 tidak diartikan sebagai ada seorang bayi berbicara, kemudian mengaku sebagai nabi. Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30
merupakan ayat mutasyabihat, yaitu ayat dengan makna samar, ambigu, atau memiliki makna lainnya. Kami channel Al-Quran untuk Kehidupan meyakini Yesus memiliki perkembangan sebagai seorang anak, sama seperti anak-anak lainnya. Yesus ketika bayi bertingkah seperti bayi, saat kanak-kanak juga berlagak seperti kanak-kanak. Saat mulai beranjak dewasa, baru mulai ada perubahan secara signifikan. Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30 ini ditujukan saat Yesus mulai beranjak dewasa. Ketika Yesus mulai dewasa, ada permasalahan di negerinya. Semua berkumpul dan seluruh orang dewasa memberikan ide dan pendapatnya untuk mengatasi persoalan. Saat Maryam diberikan kesempatan memberikan pendapat, Maryam menyerahkan kepada Yesus, mengeluarkan ide. Hampir semua orang dewasa tidak setuju Yesus diberikan kesempatan berbicara. Seperti orang zaman sekarang mengungkapkan, anak kecil tahu apa. Tapi ketua rapat atau pemimpin negeri memberikan kesempatan berbicara untuk menghormati Maryam. Yesus mengeluarkan ide dan pendapatnya. Semua hadirin malah takjub dengan ide Yesus dan akhirnya menyetujui pendapatnya. Dan pada momen selanjutnya, Yesus diangkat menjadi seorang nabi. Channel Al-Quran untuk Kehidupan meyakini itulah sebenarnya yang terjadi. Bukan ada bayi yang bisa berbicara dan kemudian diangkat menjadi nabi. Seorang yang baru mulai dewasa diberikan kesempatan berbicara, mengungkapkan idenya, mengatasi persoalan, dan idenya diterima oleh semua pihak. Jadi, Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30 mengajarkan kepada kita untuk menghargai siapapun berbicara, mengeluarkan pendapatnya. Sedangkan dari berbagai sumber yang didapatkan channel Al-Quran untuk Kehidupan, bahwa memberikan kesempatan pada semua pihak untuk berbicara membawa keuntungan sebagai berikut. 1. Mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum. 2. Menambah pengetahuan dan wawasan. 3. Timbulnya semangat kerjasama. 4. Melatih jiwa kepemimpinan. 5. Membentuk emosional intelijen yang baik. 6. Masalah dapat terpecahkan. Itulah makna dari Quran Surat Maryam ayat 29 dan 30. Kembali lagi pada Yesus dan hari Natal. Kami tim channel Al-Quran untuk Kehidupan sekali lagi mengucapkan Selamat Natal bagi umat Kristiani. Haleluya.